Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah semua karena cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Walaupun kita ibadah di rumah bersama keluarga, kita percaya firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, Kristus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita akan berdoa, doa akan saya hantarkan. Pertolongan kami datangnya dari Engkau Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Saat ini kami mau beribadah bersama-sama, Engkau yang akan menyertai kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu dan kasih Tuhan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa saat ini kita boleh datang sama Tuhan, kita boleh menikmati Tuhan dalam ibadah raya kita saat ini. Kami bersyukur kalau Bapak Ibu boleh sehat dan kami bersyukur Tuhan selalu ada buat setiap kita. Haleluya, amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian buat menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, tubuh kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau naikkan setiap pujian kita. Kita mau naikkan setiap syukur kita di hadapan Dia. Sebab tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan, gunung batu kami. Hanya Engkau Tuhan, segalanya di hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan padaku tetaplah tiada lain selain Engkau Yesus. Selain Kau tiada yang lain yang ada pada kami Bapa, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Yes, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun bagiku dan hatiku
bersyukur miliki Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau luar biasa di hidupku Bapa. Yesus Tuhan, syukur, syukur, syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, nyatakan sama Tuhan, tiada yang lain selain Yesus di hati kita. Angkat tanganmu, buka hatimu lebar buat Tuhan. Yes Tuhan, yes Yesus, yes Bapa. Kami mau nyatakan Bapa, tiada yang lain selain Kau. Ya Allah, sikir. Ya Rama Raya sikir Allah sikir. Ya Allah sikir Rama Raya sikir. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat suaramu bersama dengan saya, kita nyatakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah Allah selama-lamanya. Dengan kesungguhan hati, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Mari angkat tanganmu, katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu kami, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Yes Tuhan, Kau tetap Allah, tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Haleluya, beri sorak-sorai buat Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes Bapa, kami bersyukur Tuhan ada Engkau di hidup kami Bapa. Kami bersyukur Yesus, Engkau selalu senantiasa ada bersama kami Bapa. Mari Bapak Ibu, yang lebih lagi kita mau memuji Tuhan, lebih lagi kita mau meninggikan Dia, kita mau sama-sama nyatakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa. Boleh tengok kanan, kiri, depan, belakang, mungkin kita mau beri salam, beri senyum kepada rekan-rekan kita di sekitar kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi pujikan
pujian buat Tuhan, angkat suaramu dan serukan nama Yesus. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh besar. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya Tuhan. Kami angkat suara kami untuk Engkau Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, mari menari buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh besar. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyikan kebesaran, yes. Dia kuat dan penuh besar. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang besar dan Allah yang mulia dalam hidup kita. Mari lebih lagi kita nyatakan bahwa Kau telah terbesar dan termulia dalam hidup kami, Yesus. Yes Tuhan, kami membawa hati kami untuk memuji Kau Yesus. Kami bawa jiwa kami menyanyi bagi-Mu Tuhan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua
katakan besar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Katakan kau terbesar Tuhan, kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biar semua memujimu Yesus, semua memuji. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Yeay, haleluya, sorak-sorai buat Bapa kita Yesus. Haleluya. Bersyukur Tuhan, bersyukur Yesus buat kesempatan ini Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Kami berterima kasih, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk boleh menyembah-Mu Yesus, bahkan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ya Yesus, Kau sungguh indah Bapa, sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia
haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini oleh kasih karunia Tuhan kami masih dapat beribadah, mendengar firman Allah, memuji dan menyembah kepada Engkau ya Tuhan, walaupun dengan cara online ya Tuhan. Haleluya, segala perkara ada rencana dan maksud Tuhan yang sangat baik untuk kami sekalian. Kami mohon urapan Roh Kudus ya Tuhan. Haleluya, curahkan urapan-Mu kepada setiap kami yang beribadah secara online ini ya Tuhan. Haleluya, supaya kami dapat memusatkan hati kami kepada pribadi Kristus dan terang firman-Nya ya Tuhan. Haleluya, dan kami dapat menangkap setiap kebenaran firman Allah itu. Oh haleluya, jangan sampai pada hari-hari ini kami haleluya merosot kehidupan rohani kami. Jangan sampai kami menjadi kendor, tetapi kami tetap berapi-api di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya para malaikat yang suci kudus juga Engkau telah utus untuk berada di setiap haleluya keluarga kami yang sedang mengikuti ibadah secara online ini. Para malaikat-Mu menopang pengajaran firman Allah yang sebentar kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Adalah suatu anugerah Tuhan kalau kita masih bisa mendengar firman Allah secara online. Haleluya, dan semua ini seizin Tuhan karena Tuhan punya maksud tersendiri. Puji Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini dengan judul 7 tiang rumah hikmat. 7 tiang rumah hikmat. Ya, dan mungkin tidak bisa diselesaikan dalam satu kali kebaktian, ya. Kita akan lanjutkan pada ibadah raya minggu yang akan datang. 7 tiang rumah hikmat. Tuhan amat berkenan jika kita berdoa minta hikmat kepada Tuhan dengan alasan yang benar. Ya, jadi permohonan doa minta hikmat Tuhan itu sangat berkenan di hatinya Tuhan. Ya, seperti ketika Raja Salomo pada satu saat ketika di Gibeon, Tuhan menyatakan dirinya kepada Raja Salomo dalam suatu mimpi dan menawarkan kepada Raja Salomo, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Ya, 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima mengatakan sebagai berikut. Di Gibeon itu Tuhan atau Yahweh menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Ya, jadi Tuhan itu menawarkan kepada Salomo untuk mengajukan satu permintaan dan nanti Tuhan akan mengabulkannya. Kita loncat ayat yang ke-9 ya. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9 ya, mengatakan sebagai berikut. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan
antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ya, artinya Raja Salomo meminta hikmat Tuhan, ya, untuk memerintah bangsa Israel, ya. Haleluya, untuk memerintah kerajaan Israel, ya, supaya tidak salah di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ya. Kita baca ayat yang ke-11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan itu akan mengabulkan permintaannya Salomo, sehingga Salomo diberikan hikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Dikatakan tadi, ya, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya, Tuhan sangat berkenan atas permintaannya Salomo ini, ya. Haleluya, karena alasannya agar dapat memerintah bangsa Israel, ya, dengan benar. Salomo merasa tidak mampu kalau tidak diberi hikmat dari Tuhan. Nah, sebenarnya permintaan seperti Salomo ini juga harus menjadi permintaan kita. Ya, setiap keluarga orang-orang percaya, keluarga Kristen, itu direncanakan Allah merupakan kerajaan kecil, kerajaan Allah kecil. Ya, jadi di samping keluarga Kristen itu dirancangkan menjadi gereja kecil, tetapi juga menjadi kerajaan Allah kecil. Nah, itu sebabnya seharusnya kita menyadari ketidakmampuan kita, ya, untuk membangun keluarga kita menjadi kerajaan Allah kecil. Nah, oleh sebab itu kita seharusnya berdoa, mohon kepada Tuhan agar diberi hikmat Tuhan, agar keluarga kita betul-betul dibangun menjadi kerajaan Allah yang kecil, yang tentu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, ya, jangan kamu berkata dalam hatimu, apa yang aku makan, apa yang aku minum, apa yang aku pakai, semua itu dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapakmu yang di surga tahu kalau semua itu kamu butuhkan. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan
ditambahkan kepadamu. Nah, carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Dan kita harus menemukan kerajaan Allah itu. Di mana? Di dalam keluarga kita. Keluarga kita harus dibangun menjadi kerajaan Allah kecil. Ya. Dan itu perlu hikmat Tuhan. Sebab itu sebagai kaum muda yang belum masuk dalam hidup nikah, satu kesempatan yang baik sekali sebelum menikah itu mempersiapkan diri dengan melengkapi dirinya memiliki hikmat Tuhan. Ya, kita mendidik anak-anak kita bukan dengan hikmat dunia, tapi hikmat Tuhan. Kita membangun kehidupan nikah kita, haleluya, bukan dengan hikmat dunia, tapi hikmat Tuhan. Kita juga menjalankan roda perekonomian kita bukan dengan hikmat dunia, tapi dengan hikmat Tuhan, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan pasti Tuhan akan memberkati. Ya, dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13 dan 14, kemudian Tuhan menyampaikan firman kepada Raja Salomo, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Ya. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi apa yang tidak diminta oleh Salomo dia tidak meminta kekayaan, ya, dia tidak minta umur panjang, ya, dia tidak minta nyawa musuhnya, dia hanya minta hikmat Tuhan. Maka apa yang tidak diminta oleh Salomo itu diberikan oleh Tuhan, ya. Dan apalagi kalau dalam sepanjang hidupnya dia mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud ayahnya. Ya, aku akan memperpanjang umurmu. Pujian Maha Tuhan. Ya, jadi ini janji Tuhan. Sehingga kalau Salomo itu meninggal dunia adalah meninggal karena memang waktunya Tuhan. Ya, banyak orang meninggal belum waktunya Tuhan. Ya. Nah, 7 tiang hikmat Tuhan atau 7 tiang rumah hikmat Tuhan. Tiang itu sifat dasar, ya, sifat dasar. Amsal 9 ayat yang ke-1 mengatakan, Amsal 9 ayat yang ke-1, hikmat telah mendirikan atau membangun, ya, dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James diterjemahkan membangun. Hikmat telah membangun rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya. Nah, jadi kita harus mengerti, ya, rumah kita ini harus menjadi rumah hikmat Tuhan yang memiliki 7 tiang, ya. Nah, apa maksudnya hikmat telah mendirikan atau membangun rumahnya? Nah, rumahnya itu apa? Nah, Roh Kudus adalah roh hikmat. Dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2. Ya. Yesaya 11 ayat 1 dan 2.
terjemahkan dari International Literal Translation ya. Dan sebuah cabang akan muncul dari batang Isai. Isai itu ayahnya Daud. Dan sebuah tunas dari akarnya akan berbuah. Ini sebenarnya nubuatan tentang Kristus ya. Sebagai keturunan dari Daud. Dan roh Yahweh atau roh Tuhan akan tinggal padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan atau takut akan Yahweh. Jadi Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh hikmat. Kitab Keluaran 28 ayat yang kedua dan 3. Ya. Haruslah engkau membuat pakaian kekudusan bagi Harun, saudaramu. Ya, jadi ini firman Allah kepada Musa. Harun itu kakaknya Musa yang dipakai sebagai imam besar. Harus memakai pakaian yang spesial, pakaian imam besar. Haruslah engkau membuat pakaian kekudusan bagi Harun, saudaramu, untuk kemuliaan dan untuk keindahan. Haruslah engkau berbicara kepada semua orang yang hatinya berhikmat, yang telah kutahbiskan dengan roh hikmat. Dan mereka harus membuat pakaian Harun dan menguduskannya supaya ia bertindak sebagai imam bagiku. Jadi ada orang-orang Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk membuat pakaian imam besar dari Harun. Dan untuk membuat itu mereka harus dipenuhi dengan roh hikmat. Ya, Roh Kudus sebagai roh hikmat. Ya. Jadi dalam Amsal 9 ayat yang ke-1 tadi ya mengatakan hikmat telah mendirikan atau membangun rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Jadi rumah dari hikmat Tuhan ya, rumah dari hikmat Tuhan itu adalah tubuh kita. Tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu roh hikmat. Jadi tubuh kita adalah rumah dari hikmat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita menjadi miliknya Kristus. Kita tidak lagi punya hak atas diri kita sendiri, yang berhak adalah Kristus. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu yang menjadi milik Allah. Ya, jadi Roh Kudus sebagai roh hikmat akan berdiam di dalam tubuh kita. Ya, jadi jangan sampai kita tidak tahu ya, banyak orang Kristen tahu kalau Roh Kudus itu akan berdiam dalam tubuh kita. Tapi lupa kalau Roh Kudus itu roh hikmat. Ya. Di dalam tubuh kita terdapat jiwa dan roh. Ya. Dalam tubuh kita terdapat jiwa dan roh. Jadi hikmat Tuhan
akan berdiam dalam roh dan jiwa kita. Ya, Roh Kudus itu roh hikmat. Makanya dikatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya, yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Karena dia roh hikmat. Ya. Puji Tuhan. Jiwa adalah pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan kita, ya. Yang dimaksudkan dengan jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan kita. Dan roh kita ini ya, manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Ya, roh kita itu fungsinya untuk berkomunikasi dengan Allah, bersekutu intim dengan Allah, itu menggunakan roh kita, dan untuk menerima firman-Nya atau hikmat-Nya, menerima ilham dan intuisi dari Allah, itu tugas roh kita. Roh kita juga berfungsi untuk memuji dan menyembah Allah. Itu fungsi roh kita, ya. Nah, jiwa kita fungsinya untuk berhubungan dengan dunia luar. Roh Kudus sebagai roh hikmat akan mengaruniakan hikmatnya kepada roh kita. Ya, sebab itu fungsinya roh. Ya, roh kita ini fungsinya untuk menerima hikmat Allah, menerima pewahyuan, ilham roh dan sebagainya, ya. Secara bertahap. Dan roh kita yang sudah memiliki hikmat Allah itu secara bertahap akan mengimpartasikan hikmat Tuhan itu kepada jiwa kita. Jadi Roh Kudus itu memberikan hikmat Tuhan kepada roh kita menyalurkan hikmat Tuhan itu kepada jiwa kita, ya. Dan jiwa kita harus dapat menerima hikmat Tuhan itu, ya, sehingga ya pikiran kita adalah pikiran yang dikuasai hikmat Tuhan, ya. Yang namanya jiwa kan pikiran, perasaan dan kehendak kita. Kalau jiwa kita bisa menerima hikmat Tuhan, maka pikiran kita juga pikiran yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Kemudian perasaan kita juga perasaan yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Tidak ada iri hati. Iri hati itu bukan hikmat Tuhan. Tidak ada kebencian. Kebencian itu bukan hikmat Tuhan. Tidak ada sakit hati. Tidak ada kepahitan. Sakit hati, kepahitan itu hikmat dari hawa nafsu manusia. Bahkan hikmat dari setan-setan. Kemudian juga kalau pikiran dan perasaan kita sudah dikuasai hikmat Tuhan, maka kemauan kita, kehendak kita, ada kemauan untuk melaksanakan hikmat Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam keputusan-keputusan kita yang kita ambil. Ya, puji Tuhan. Nah, itu dilakukan oleh tubuh kita, ya. Puji Tuhan, ya. Nah, maka jiwa kita harus menolak hikmat yang berasal dari hawa nafsu manusia dan menolak hikmat dari setan-setan. Jadi, Roh Kudus harus menguasai roh kita, kemudian roh kita berkuasa atas jiwa kita, dan jiwa kita menguasai tubuh kita.
Nah, itu susunannya ya, harus diperjuangkan seperti itu. Yakobus 3 ayat yang ke-13 mengatakan sebagai berikut. Yakobus 3 ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya dari hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan itu salah satu ya sifat dari hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu tidak dinyatakan dengan sikap yang kasar, yang beringas, yang keras, tapi dari kelemah lembutan. Ya, puji Tuhan. Karena apa? Karena hikmat Tuhan adalah hikmat Kristus. Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi sifat Kristus itulah lemah lembut dan rendah hati. Hikmat Tuhan, hikmat Kristus itu juga dinyatakan dengan sikap yang lemah lembut ya dan rendah hati. Ayat yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri sendiri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, ya. Jiwa kita adalah pikiran kita dan perasaan kita itu jiwa. Tetapi kalau perasaan itu muncul iri hati dan perasaan mementingkan diri sendiri, kemudian tidak ada kebenaran, berdusta, jelas itu bukan hikmat Tuhan. Tapi itu hikmat dari hawa nafsu manusia atau bahkan hikmat dari setan-setan. Ya, sebab setan itu makhluk roh. Setan itu punya pikiran, punya perasaan, dan punya rencana. Ya. Dan perasaan-perasaan setan itu penuh dengan keirihatian, kecemburuan, kesombongan. Ya, itu dapat diinjeksikan dalam pikiran manusia, dapat diimpatasikan. Ya, suara setan juga bisa dimasukkan ke dalam pikiran manusia. Walaupun tidak bisa kita dengar secara audible, tapi suara setan bisa dimasukkan. Ingat Yudas Iskariot ketika akan melangkah mengkhianati Yesus. Dalam Injil Yohanes disebutkan setan berbisik kepada Yudas Iskariot. Jadi bisa membisikkan pikirannya dalam pikiran-pikiran manusia. Nah, sebab itu kita harus menjadi rumah dari hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan telah membangun rumahnya dengan 7 tiang yang menjadi sifat dasar. Jika tidak ada 7 tiang itu, rumah itu gagal menjadi rumah hikmat. Ya, jadi kalau tidak ada 7 tiang itu, saudara gagal jadi rumah hikmat. Hikmat Tuhan nanti yang ada pada kehidupan saudara hanya hikmat dunia. Ya, hidup saudara ya hidup dalam hikmat dunia, bahkan hikmat setan-setan. Nanti menuju kehancuran, kebinasaan, kekacauan rumah tangga, kekacauan ekonomi dan sebagainya, sebab pakai hikmat dunia. 7 tiang itu tercantum dalam Yakobus 3 ayat yang ke-17. Ya. Tetapi hikmat dari atas, ya, ini hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan adalah
Satu, pertama-tama murni. Dua, selanjutnya pendamai. Yang ketiga, peramah. Dalam Alkitab versi King James dituliskan manis lakunya. Manis lakunya. Yang keempat, penurut. Yang kelima, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Yang keenam, tidak memihak. Yang ketujuh, tidak munafik. Lah ini 7 tiang dari hikmat Tuhan. Ya, ini merupakan sifat dasar dari hikmat Tuhan. Nah, ini harus ada dalam kehidupan kita. Sebab ini merupakan tiang ya. Tiang dari rumah hikmat itu. Rumah kalau tidak ada tiangnya akan roboh. Yang pertama ya, kita akan pelajari yang 2 hal lebih dulu, yaitu murni dan pendamai. Ya, yang lainnya nanti kita lanjutkan minggu depan. Murni atau suci. Kata-kata ini mengandung arti murni, bersih, suci, tidak mengandung hal yang kotor sedikit pun dalam pikiran, motivasi, dan tindakan maupun perkataan. Ya, ini saudara harus perhatikan ya, saudara yang ini kan online ya, karena online direkam, jadi saudara nanti bisa ulangi lagi. Ya, firman Allah ini bisa berulang-ulang saudara dengar, ya, sambil belajar. Ya, Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi ini soal hati ya, soal hikmat Tuhan itu kita bisa menerima atau tidak, hati kita itu murni atau tidak, suci atau tidak. Kalau hati kita ini ada kenajisan ya, ada masalah-masalah yang porno, ada iri hati, ada kebencian, ya, ada pengomelan, tidak akan bisa menerima hikmat Tuhan. Tidak bisa, saudara sekalian. Ya, walaupun mungkin saudara punya titel-titel teologi, wah, S1 teologi, ya, master teologi, doktor teologi. Tapi kalau hatinya tidak murni, tidak bisa menerima hikmat Tuhan. Ya, tidak bisa. Itu hanya titel saja. Hanya orang yang suci atau murni hatinya yang akan menerima hikmat Allah. Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus, yaitu menjaga hati supaya bisa hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau tidak memiliki hati nurani yang murni, saudara sekalian, tidak bisa menerima hikmat Tuhan. Dan kalau tidak bisa menerima hikmat Tuhan, tidak mungkin bisa jadi hamba Tuhan. Tidak mungkin bisa jadi pelayan Tuhan. Ya, kita melayani, membangun tubuh Kristus dengan hikmat Tuhan. Kita jadi WL, Hasinger dengan hikmat Tuhan. Kita jadi guru gereja anak dengan hikmat Tuhan. Tapi syaratnya punya hati nurani yang murni. Tidak ada roh persaingan di hati kita. Ya. Tidak ada kecemburuan. Ya, tidak ada kepahitan. Sedikit saja tidak ada. Ya. Nah, 1 Timotius 1 ayat yang ke-19.
Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Imannya kandas, hikmat Tuhan menjadi kacau, buyar semua. Imannya kandas karena apa? Menolak hati nuraninya yang murni. Tuhan sudah tegur hati dari Alexander dan Himenius ini, tetapi mereka mengkeraskan hati. Akhirnya imannya kandas sampai kemudian menghujat Tuhan. Jelas itu hikmat dari iblis kalau sampai menghujat Tuhan. Lalu oleh Rasul Paulus diserahkan kepada iblis. Supaya apa? Iblis menggocoh mereka. Ya, digocoh, disiksa. Ya, dan di tengah-tengah penyiksaan iblis itu diharapkan Himenius dan Alexander ini kemudian bertobat sehingga diselamatkan, walaupun tubuhnya rusak, mati, tapi jiwanya diselamatkan. Ya. Mazmur 24 ayat yang ketiga dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Ya, ini orang-orang yang murni hatinya dan bersih tangannya, yang setiap hari mencari wajah Tuhan. Ya, mencari hikmat Tuhan. Ya, sebab menghadapi dunia zaman akhir ini, dunia yang kacau, banyak rumah tangga Kristen yang kacau, bercerai, anak-anaknya tidak mau beribadah, berontak pada orang tua dan berontak kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada hikmat Tuhan. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan hikmat Tuhan, kita harus minta hati kita senantiasa disucikan kalau ada perkara yang tidak betul. Ya. Puji nama Tuhan. Kemudian tiang yang kedua yaitu pendamai. Ya. Matius 5 ayat yang ke-9 sebagai berikut. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di mana-mana membawa damai. Ya, kalau ada orang yang bertengkar sesama jemaat, berselisih, dia membawa damai. Ya, selalu membawa damai. Jadi pendamai itulah anak-anak Allah yang sejati. Roma 12 ayat 17 dan 18 mengatakan, Roma 12 ayat 17 dan 18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi hikmat Tuhan itu arahnya selalu membawa damai. Ya. Hikmat Tuhan itu selalu arahnya membawa damai, membuahkan damai. Ya. Orang yang
menerimanya, hatinya juga menjadi damai. Ya, puji Tuhan. Ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang berarti bukan hanya dengan sesama orang percaya, tetapi juga dengan orang-orang dunia. Ya. Roma 12 ayat 19 dan 20. Roma 12 ayat 19 dan 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ya, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Ngalah itu bukan berarti bodoh. Ngalah itu justru memberi kesempatan Allah beracara dalam kehidupan kita. Allah campur tangan. Dan pembalasan Allah itu selalu adil. Ya, di sini kita juga diuji iman kita. Walaupun kita dirugikan, ditipu. Ditipu bukan hanya berapa puluh juta, tetapi miliaran. Ya, ada anak Tuhan yang ditipu sampai 15 miliar. Ya. Secara manusia sangat menyakitkan, tapi di situ kita diuji. Kita pegang firman Allah atau tidak. Mulut kita memberkati atau mengutuk. Ya. Puji Tuhan, Allah itu adil. Kita membaca Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, ini pendamai. Ya, ini hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan memang tidak seperti hikmat dunia. Hikmat dunia, kejahatan balas dengan kejahatan. Hikmat Tuhan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Kalau kita tidak hidup damai, ya, dengan semua orang, maka kita tidak mungkin bisa hidup kudus. Sebab kalau ada permusuhan, ada kepahitan, ada sakit hati, itu mencemarkan, ya, mencemarkan kemurnian hati kita. Ya, kita tidak bisa mengejar kekudusan. Ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangan seperti Esau yang tidak mau berdamai dengan Yakub adiknya, sehingga roh kebencian itu diwariskan kepada keturunannya, sehingga menjadi bangsa yang jahat dan akhirnya dilenyapkan Tuhan. Ya, jika tidak mau berdamai akan gagal hidup kudus dan tidak akan melihat Tuhan. Artinya apa? Tidak melihat Tuhan. Artinya tidak selamat dan buta rohani. Buta rohani itu berarti tidak mungkin bisa menerima hikmat Tuhan. Ya.
1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini firman Allah. Banyak orang Kristen itu merasa dirinya selamat tapi tidak selamat karena ada kebencian. Ya, tidak bisa mengampuni orang lain, dendam. Ya. Suami istri yang bercerai itu berbahaya sekali karena perceraian itu membuktikan bahwa mereka tidak bisa saling mengampuni. Ya toh, kalau bisa saling mengampuni tentu tidak akan bercerai. Bercerai itu membuktikan ada kepahitan, tidak bisa mengampuni satu sama lain. Nah, dikatakan orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Sebab tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dulunya mungkin sudah menerima hidup yang kekal. Tetapi karena ada konflik, ada perselisihan, tidak bisa mengampuni, sampai mati, kehilangan hidup yang kekal. Obadja 1 ayat yang ke-10 di sana mengatakan, Obadja 1 ayat yang ke-10, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ya, Esau itu mewariskan kebenciannya terhadap Yakub kepada anak cucunya, keturunannya. Ya, kebencian itu bisa diwariskan, saudara sekalian. Karena apa? Ya toh, kalau seseorang itu benci kepada seseorang, ya toh, mungkin benci kepada kakaknya, lalu dia ngomong dengan anaknya, ya wah Pak D itu jahat gini. Itu menabur kebencian kepada Pak D-nya. Nanti juga benci kepada anak-anaknya Pak D, istrinya Pak D. Nanti diomongkan lagi kepada cucunya. Jadi itu diwariskan. Itu menyebabkan keturunannya di bawah kutuk. Ya, tidak di bawah berkat, tapi kutuk. Maka kita jangan sampai ada kebencian, tapi menjadi pendamai. Ini hikmat Tuhan, menjadi pendamai itu hikmat Tuhan. Keluarga harus dibangun dalam hikmat Tuhan. Dalam keluarga akan terjadi pendamaian kalau saling menghormati satu sama lain. Suami menghormati istrinya. Ya, itu langkah-langkah untuk masuk ke dalam suatu suasana pendamaian. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami harus menghormati istrinya karena haleluya, istri itu kaum yang lebih lemah atau bejana yang lebih lemah. Hiduplah bijaksana dan menghormatinya. Karena istri juga teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan. Tidak ada penghormatan satu sama lain ini saja menyebabkan doanya terhalang. Ya, doanya terhalang. Nah, ini hikmat Tuhan ini. Ya, hikmat Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, bukan saja hormat tapi tunduk kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman,
jika ada suami-suami yang belum bertobat, tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, ya, tanpa istri itu banyak perkataan menasihati, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, nah murni, ya, ini tiang pertama, ya, dari rumah hikmat itu, murni, ya, dan salehnya hidup istri mereka, ada kesaksian, ya, puji nama Tuhan. Nanti kuasa pengurapan istri itu akan menjamah suami yang belum bertobat. Satu kali pasti akan bertobat, ya. Inilah istri yang dapat menyelamatkan suaminya dengan hikmat Tuhan. Kemudian anak-anak, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ada janji Allah supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, ini kuncinya masa depan kaum muda. Kalau mau berbahagia, ya, dan berbahagia yang sejati, yang seperti dikatakan firman, dan panjang umurnya, taati orang tuanya, hormati. Ya, sekarang pada akhir zaman ini banyak anak muda yang tidak menghormati orang tuanya. Ya, bangun keluarga kita dengan hikmat Tuhan, sehingga keluarga kita menjadi rumah hikmat daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan. Mari kita bersama berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa. Haleluya. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami harus menjadi rumah dari hikmat Tuhan. Haleluya Tuhan. Hamba mohon agar Roh Kudus terus bekerja pada diri kami. Hamba sudah selesai menyampaikan firman, tapi Roh Kudus marilah terus bekerja, menyempurnakan pengertian-pengertian kami kepada firman-Mu Tuhan. Haleluya. Dan roh kami dapat menangkap hikmat Tuhan itu, ya Tuhan. Oh haleluya. Dan roh kami boleh mengimpartasikan hikmat Tuhan itu pada jiwa kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lapar dan haus akan hikmat-Mu ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bagi saudara-saudara kami yang sakit. Mungkin ada yang terpapar COVID-19. Tuhan akan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berikan kepada para pemimpin kami hikmat dan akal budi, serta hati yang hormat dan takut kepada Tuhan, sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini, segera dapat mengatasi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Juga terjadi pemulihan ekonomi dalam segala lapisan masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis, haleluya, dokter-dokter dan para perawat yang bertugas di rumah sakit atau puskesmas. Tuhan juga lindungi mereka,
Berkati mereka Tuhan. Haleluya. Dan mereka tidak terpapar virus corona. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati vaksinasi yang sedang dikerjakan oleh pemerintah agar dapat segera selesai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Haleluya, kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus serta persekutuan dengan pribadi Roh Kudus dan terang hikmat Tuhan menyertai saudara sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang percaya katakanlah amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Tuhan beserta, Tuhan memberkati, Tuhan mempedulikan dan mengasihi kita semua.